Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Direktur Pasca Sarjana UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Dr. Ade Didi Rohayana. Kemudian selaku Kaprodi UIN Pasca Sarjana Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Bapak Dr. Ahmad Taufik Al-Magistir. Tak lupa yang kami muliakan pemateri kita, yaitu Profesor Dr. Ainin, yang insya Allah pada siang hari ini telah bergabung bersama kita semua. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga menyanyikan himne UIN Pekalongan, yang keempat yaitu sambutan, yang mana nanti akan ditugaskan kepada yang mewakilkan, dan acara yang terakhir yaitu terkait dengan materi, terkait dengan pembelajaran inovatif tentang kemahiran maharoh qiraah. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai acara pada siang hari ini dengan pembacaan umul kitab. Ala hadihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati walidihi ajmain. Syai'ulil Fatihah. Semoga dengan pembacaan umul kitab tadi akan menjadikan berjalannya acara pada hari ini dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk semua peserta untuk berdiri.
Baik, menginjak ke acara selanjutnya yaitu terkait sambutan, yang mana dalam hal ini akan diwakilkan oleh Kaprodi Pasca Sarjana Win Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kepadanya Dr. Ahmad Taufik, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadratil muhtaramin, yang kami hormati dan yang kita semua akan harapkan keilmuannya, beliau Fadilatul Ustadz Ad-Duktur Muhammad Ainin laku pemateri pada siang hari ini, dan yang kami hormati Bapak Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, serta teman-teman para peserta Zoom yang hadir pada siang hari ini, dan mahasiswa program Pasca Sarjana yang pada hari ini juga hadir, Prof. Ini ada kurang lebih 7 mahasiswa semester 2 yang sekaligus kami gunakan sebagai tugas akademik mereka. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beberapa kenikmatan, baik itu kenikmatan iman Islam serta sehatul badan, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan Zoom meeting webinar nasional yang mempunyai tema pembelajaran inovatif dalam pembelajaran Maharoh Qiraah. Jika kita berbicara masalah qiraah sebagai salah satu maharoh di antara 4 maharoh yang ada dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama yaitu maharotul istima, kemudian maharotul kalam, maharotul qiraah, serta maharotul kitabah. Yang mana 4 kemahiran berbahasa tersebut dibagi menjadi 2, maharoh yang aktif dan maharoh yang pasif. Kategori maharoh yang pasif seperti maharotul istima dan maharotul qiraah. Kemudian ada maharoh yang aktif yaitu maharotul kalam dan maharotul kitabah. Yang mana keempatnya adalah sebuah keterampilan yang harus diasah dan dikembangkan dalam belajar bahasa. Ketika kita sama-sama belajar terkait maharoh qiraah, maka kita harus mengetahui bahwasanya tujuan daripada maharoh qiraah ini yaitu siswa atau mahasiswa mampu melatih keterampilan membaca, yang mampu melatih keterampilan membaca yang mencakup di dalamnya pengenalan terkait huruf-huruf hijaiyah dan apa yang akan dibacanya. Dan kami informasikan juga, Prof, bahwasanya beberapa peserta webinar nasional ini, saya katakan webinar nasional karena dihadiri oleh orang-orang nasional. Maksudnya tidak hanya di wilayah Pekalongan, ternyata ini telah hadir beberapa yang ada dari Probolinggo, kemudian ada yang hadir dari Kalimantan Barat, Polewali Mandar juga hadir. Kemudian Pak Suherman, dari mana Pak Suherman? Lupa saya tadi baru kenalan dengan Pak Suherman. Dari Sulawesi Barat, Ustadz Mamuju. Dari Sulawesi Barat, Prof. Mahmuju. Ini termasuk mahasiswa PPG Bahasa Arab semester ini. Kemudian ada beberapa guru, salah satunya dari Man Brebes ini, seperti Bu Nur Inayah. Kemudian ada beberapa mahasiswa lagi yang kalau saya sebutkan ini hampir seluruh Nusantara. Maka ketika kemarin di webinar Magister Pendidikan Bahasa Arab yang kedua, yaitu dengan Mustafa. Mustafa adalah dosen yang ada di Mustafa Al College yang ada di Samir Hindia. Karena kemarin yang tugas untuk webinar itu adalah teman-teman semester 3 waktu itu
moderatornya adalah Pak Arofik. Sementara ini adalah semester 2, Prof. Insya Allah nanti semester 1 juga akan kita adakan webinar, karena memang mahasiswa-mahasiswa kami itu punya potensi. Kalau ini tidak dikembangkan, mereka tidak hanya mengetahui, oh ternyata hanya beberapa orang saja bisa mengadakan webinar seperti ini. Kemudian selanjutnya kami haturkan salam, Prof, dari Bapak Direktur kami, Profesor Dr. Haji Ade Dedi Rohayana MAG, yang pada hari ini tidak bisa ikut memberikan sambutannya. Beliau berpesan salam saja buat Profesor Muhammad Ainin. Semoga beliau dalam kondisi sehat walafiat selalu. Bapak Ibu yang kami hormati, kembali lagi ke permasalahan qiraah. Jika kita melihat strategi yang ada di qiraah itu harus mempunyai langkah yang sekiranya guru itu tidak lagi fokus pada satu strategi. Karena di qiraah ada juga al-qiraah muwajjahah, yaitu yang ditujukan untuk mempelajari teks melalui perantara pertanyaan bahkan atau skema. Kalau guru tidak kaya dengan strategi, maka muridnya akan mudah bosan. Selama ini yang menjadi penyakit dari guru-guru bahasa Arab adalah para murid menganggap bahasa Arab itu adalah bahasa yang menakutkan. Sebetulnya menakutkan atau tidak itu tergantung satu guru yang mengajarkannya. Kalau dulu kita ketahui mengapa matematika itu sangat menakutkan itu bukan matematikanya, tetapi guru yang mengajar matematika. Kemudian ada strategi yang kedua yaitu mudzakarotut talamid, yang mana di sini adalah untuk mengasah dan meningkatkan keaktifan siswa. Ya, ini saya sekaligus memaparkan sedikit saja ya, Prof. Nanti kalau biar menggugurkan kewajiban saya sebagai narasumber yang kedua, sebetulnya saya cuma insya Allah ini Februari 2024 ini kan akreditasi Magister PBA habis, Prof. Jadi dari sekarang kita membutuhkan beberapa aktivitas-aktivitas yang digunakan untuk menunjang poin dari pendidikan bahasa Arab yang ada di Pascasarjana ini. Ya. Kemudian selain daripada strategi ada beberapa hal yang lainnya yang akan menjadi pokok tema, yaitu ada media, nanti ada kemudian ada beberapa tema yang terkait dengan metode pembelajaran qiraah atau peningkatan kemampuan maharoh qiraah, model pembelajaran inquiry. Ini juga sangat menarik karena saya sudah membaca beberapa artikel yang ada, apalagi terkait dengan pembelajaran bahasa Arab yang semakin lama semakin banyak diminati oleh beberapa mahasiswa. Bahkan ini yang UMPTKIN ini di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini sudah masuk kurang lebih 30-an mahasiswa pendidikan bahasa Arab di S1. Saya berharap juga nanti selesai S1 mereka gabung bersama kami di S2. Kemudian selanjutnya saya juga mau diminta oleh Bapak Direktur untuk membuka acara ini. Semoga acara webinar yang berlangsung pada siang hari ini memberikan kebermanfaatan kepada kita, baik itu dari segi teori maupun dari segi praktis. Karena ini bagi penggemar atau pecinta bahasa Arab di seluruh Indonesia ini sangat menarik jika bisa diaplikasikan dalam pembelajaran. Lagi-lagi karena di bidang pendidikan akan tidak luput dengan pembelajaran yang ada di sekolah, baik itu tingkatan MI, MTS maupun madrasah aliyah. Mungkin itu saja, mari sama-sama kita buka acara webinar ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah Allah meridhai langkah kita dan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Prof yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas sambutannya. Baik, langsung saja kita langsung menuju ke acara puncak, yaitu terkait materi. Kira-kira nanti pendekatan inovatif apa saja sih yang bisa diterapkan oleh khususnya bagi para pengajar pendidikan bahasa Arab ataupun calon-calon pendidik bahasa Arab. Adapun sebelum kita memasuki materi, saya akan membacakan terlebih dahulu terkait dengan riwayat hidup atau kurikulum dari pemateri. Nama lengkap Profesor Dr. Muhammad Ainin MPD. Jabatan sebagai guru besar, tempat tanggal lahir Gresik April 1996, jurusan sastra Arab, bidang keahlian pembelajaran bahasa Arab. Adapun alamat rumah berada di Jalan Simpang Sunan Kalijaga nomor 3 Malang. Nomor HP 0852 5872 4828. Riwayat pendidikan MI Al-Asyar Sungon Legowo Bungah Gresik, MTS Al-Asyar Sungon Legowo Bungah Gresik, MA Al-Asyar Sungon Legowo Bungah Gresik, S1 IKIP Malang Pendidikan Bahasa Arab, S2 IKIP Malang Pendidikan Bahasa Indonesia, S3 Universitas Negeri Malang Pendidikan Bahasa Indonesia, non formal Pondok Pesantren At-Thahiriyah Gresik. Adapun pengalaman mengajar beliau, yang pertama guru bahasa Arab di AN Sidayu Gresik, kemudian guru SKI di Madrasah Al-Asyar Gresik, kemudian dosen Fakultas Sastra Universitas Malang, kemudian dosen Pascasarjana S2 dan S3 UIN Maliki Malang, kemudian dosen Pascasarjana IAIN Kediri, kemudian dosen Pascasarjana IAIN Pontianak, dan yang terakhir dosen Pascasarjana UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Adapun terkait dengan pengalaman penelitian, beliau sangat aktif dalam hal menulis karya ilmiah, baik itu jurnal maupun yang lain-lain. Itu seputar terkait dengan kurikulum vitae dari pemateri. Adapun selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan bersama-sama kira-kira nanti apa saja strategi yang bisa dilakukan dalam pembelajaran maharoh qiraah, terus yang inovatif ataupun yang mana ditekankan kepada siswa yang harus lebih aktif daripada si guru, seperti itu. Baik, untuk melanjutkan acara pada siang hari ini, kita langsung serahkan saja kepada pemateri kita, kepada Profesor Dr. Muhammad Ainin MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Abad. Hadratul kiram, mudir Dirasatil Uliyah Jami'al Hukumiyah Al-Islamiyah Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Hadratul kiram, Rais Qism Ta'limil Lughatil Arabiyyah Dirasatil Uliyah Jami'ah Al-Hukumiyah Islamiyah Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Wa ayal hudur al-kiram, Tayyib uqaddim syukran jazila li Rais Jalsatil Munaqashah ala itahatil fursa as-samina al-ghali al-qimah fi hadhil munasabah, yakni munabasabah tabadul ma'arif, tabadul khibrat, tabadul ma'lumat fima bainana fi hadzal yaum al-mubarak, yakni ma yata'allaqu bi ta'limil lughatil arabiyyah bil akhas ma yata'allaqu bi kaifiyah ta'lim maharatil qiraah fi hadzal yaum. Wa ismahuli an aftah al-malaf. Baik. Saya aftah awalan. Baik, mandur ya. Al-mandur. Baik. Ana Sa'ulqi hadhil madah hadzal unwan bil lughah al-arabiyyah walakin wala yuhram ya istikhdam lughah al-Indonesia idza kanat ladaina yani su'ubat atau mushkilat fi ta'rif al-mustalahat al-Indonesia wal Indonesia li'anna hunaka mustalahat tekniyah ya sa'uba alaina rubama ta'ribuha.
Ana ulqi fi hadhil munasabah yakni al-unwan al-madkhal at-tafa'uli fi ta'lim maharatil qiraah. Pendekatan interaktif di dalam pengajaran maharah qiraah litanmiyati maharat al-qarn al-hadi wal ishrin, ya, untuk pengembangan keterampilan abad 21 wabil akhos at-tafkir an-nakid critical thinking, ya, critical thinking. Dan saya terima kasih pada Pak Taufik beri kesempatan untuk saling bertukar pikiran, saling tukar pengetahuan dan pengalaman pada hari yang mulia ini. Dan ini juga sebagai tambahan ya di luar perkuliahan ya, maharo qiraah ya, kama qaddamat lana syaraha lana Ustadz Taufik, yakni min maharo istiqbaliyah ya. Jadi termasuk keterampilan reseptif. Waunaka maharo istintajiyah atau intajiyah, yakni keterampilan produktif. Wahya maharo al-kalam wa maharo al-kitabah. Tuma maharo istiqbaliyah, yakni maharo al-istima wal qiraah, reseptif. Reseptif ini bukan berarti hanya nerima ya, hanya pembaca, hanya menerima pesan. Reseptif, produktif itu kaitannya dengan inisiator, ya. Bukan karena terus kalau reseptif pembaca harus menerima apa adanya dari teks, enggak. Jadi mustalah istintajiyah produktif dan istiqbal reseptif itu terkait dengan inisiator pertama siapa. Kalau kalam inisiator pertama yang mutakalim, yaitu makanya produktif. Kalau kitabah katib itu produktif, menghasilkan karya tulis. Lah, reseptif itu menerima itu adalah istima dan kiroah. Tapi bukan berarti reseptif itu hanya menerima saja. Itu hanya istilah itu mengacu pada bahwa inisiatornya itu adalah penulis dan pembicara. Lah, qori itu kan tinggal menerima teks saja, bukan membuat teks. Tetapi walakin fi amatil kiroah, fi amaliyah iktisyaf madmunin nas hunaka yakni ansyito zihniyah. Nah, di sana itu ada kegiatan mental, ada kegiatan berpikir ketika menyimak dan ketika membaca. Walidalik ana uqaddim lana al-madkhal at-tafa'uli. Saya menyampaikan pendekatan interaktif supaya bahwa membaca itu tidak hanya menerima, tetapi ada interaksi. Interaksi at-tafa'ul bainal qari wal nas wa madmunin nas. Jadi ada interaksi antara teks dan pembaca. Nah, taib. Tabiatul qiraah ya. Hakikat membaca itu bukan keterampilan mekanistik ya. Innal qira'a laisat maharat aliyah basitoh. Bukan mekanistik orang membaca itu, dan bukan hal yang sederhana. Kemudian membaca itu amaliyah diniyah ta'amuliyah. Membaca itu proses mental ya. Proses berpikir, ta'amuliyah proses berimajinasi. Ya, berimajinasi itu proses mental semua, proses mental. Membaca itu proses mental, amaliyah diniyah ta'amuliyah, proses berpikir ya. Ahamul ansyita diniyah rabtur romzil lughawi al-maktub bimaknau wa bi khibratil qari as-sabiqah. Jadi kegiatan yang paling penting ya dalam berpikir ketika membaca ansyitah dhihniyah itu ya, itu mengkaitkan simbol-simbol kebahasaan yang tertulis dengan maknanya dan dikaitkan dengan pengalaman pembaca, pengalaman yang telah dimiliki oleh pembaca. Wal qudra ala ikhtiyaril afkar ar-ra'isah, dan juga harus ada keterampilan, kemampuan memilih ide-ide pokok sesuai dengan tujuan pembaca itu sendiri. Al-qira'ah wa nasyat yahtawi ala kulli anmati tafkir wa taqwim wa takhlil wa ta'lil wa khalil muskilah. Membaca itu aktivitas yang mencakup meliputi semua pola-pola berpikir,
berpikir, evaluatif, analitis, ta'lil juga berpikir, ya. Berpikir, ta'lil itu pemikiran, wa halil mushkilah, dan membaca itu juga di sana ada unsur memecahkan masalah. Memecahkan masalah. Tidak sekedar membaca faham itu saja ya, tapi ada unsur pemecahan masalah. Oleh karena itu, untuk menyapai ini pendekatan interaktif itu. Al-qira'ah ya nasyatun yahtal al-fahm wan naqd wat tafa'ul. Membaca itu pada hakikatnya aktivitas yang mencakup pemahaman isi teks, dan ada mencakup an-naqd kritis, dan interaktif. Interaksi antara pembaca dengan teks. Al-qira'ah ya nasyat akliyun. Jadi membaca itu ada kegiatan akli, ada kegiatan akal, berpikir. Kegiatan berpikir menggunakan akal. Yastalzimu tadakhul syakhtal insan bikulli jawanibiyah yang mengharuskan adanya intervensi keberbedaan manusia terhadap dengan segala aspeknya. Al-qira'ah tantawi al-intiba wal idrak wa tadzakur wal fahm wa tadzawuq wal infial. Membaca itu sebenarnya mencakup juga pada aspek intibah. Apa intibah itu harus ada perhatian, ada konsentrasi, wal idrak ada persepsi, ada unsur bersifat, tadzakur ada unsur mengingat, remember, wal fahm ada unsur memahami, wa tadzawuq ada unsur apresiasi, wal infial ada unsur melibatkan unsur-unsur emosi. Ya, melibatkan unsur konsentrasi, melibatkan unsur persepsi, melibatkan mengingat, mengingatkan pemahaman, mengingatkan apresiasi, dan melibatkan emosi. Jadi pada dasarnya membaca itu proses mental. Ya, proses mental. Ahamnya al-qira'ah. Apa itu tujuan kegunaannya membaca? Tadulul bukhus anna taqaddumal ummah bisa berbekatu marasatil qira'ah. Jadi penelitian manapun telah menunjukkan bahwa kemajuan bangsa, umat itu karena selalu banyak membaca. Ya, selalu banyak membaca. Termasuk saya dulu ada buku namanya Japan S Number One ya. Jepang itu jempolan. Saya masih ingat kuliah S2 pendidikan dulu itu buku wajibnya itu ya. Dalam rangka untuk bagaimana pendidikan di Jepang itu maju itu. Salah satunya adalah membaca. Tradisi membaca begitu kuat di masyarakat Jepang. Saya punya dosen dari Malaysia kunjungan ke Indonesia. Ketika di Malang melihat kafe-kafe begitu padat, sekarang depan rumah saya itu mau ada kafe besar. Malah mana anak kumpul di situ, kata orang Malaysia. Kapan belajarnya mahasiswa itu? Ya, kafe sekarang jam saya tidak tahu di Pekalongan ya. Karena di Malang itu kafe, tidak tahu berapa ribu kafe itu, sawah-sawah yang dulu sepi jadi kafe. Ini di pojokan di belakang UIN itu ada tanah luas sekali, itu mau dibangun kafe besar itu. Nah, itu kapan membacanya katanya orang Malaysia itu. Ya. Maharatul kafa' mahal qira'ah tu'athir fi tarkatil tahsil ad-dirasi mahar tafkir al-uliya. Kemampuan membaca itu mempengaruhi terhadap hasil belajar dan berpikir tingkat tinggi. Ya. Maharatul qira'ah daruriyah lil muta'allimin. Keterampilan membaca itu merupakan daruriyah, mau tidak mau ya, harus kewajiban, keharusan bagi para pembelajar, bagi mahasiswa atau pelajar. Liqra'atil maraji' wal kutub al-ilmiyah wal ittila' ala turas al-fikri wal hadari al-alam al-kharij wal qabl abahas al-ilmiyah. Untuk membaca buku-buku referensi, buku-buku ilmiah, menelaah, mengkaji pemikiran-pemikiran, warisan, legasi pemikiran dan peradaban di dunia luar, kemudian melaksanakan penelitian, ini tidak akan bisa tercapai dengan baik kalau tidak bisa membaca dan tidak terbiasa membaca. Fa'inna maharatal qira'ah laha ab'ad. Membaca itu, bahasa Arab terutama itu multidimensi. Ada bu'dun dini, dimensi agama, bu'dun lughawi, dimensi bahasa,
bu'dun ijtimai, dimensi sosial, bu'dun ilmi, ada dimensi keilmuan, ilmiah, dan lain-lainnya. Terutama ini keteramil maharoh bahasa Arab ya. Membaca teks bahasa Arab itu dimensinya beda dengan teks-teks yang lainnya. Inna tarbiyah al-mustamirra wa ta'allum madal hayat wa ta'allum dhati syi'arat la tahaqqaq fi hayatil insan illa idza kanu qadirina al-qira'ah. Jadi pendidikan yang berkelanjutan dan belajar sepanjang hayat serta mandiri, learning belajar mandiri itu merupakan hanya syiar-syiar saja, tidak akan tercapai dalam kehidupan manusia kecuali kalau mereka muta'alim itu mampu membaca. Kalau tidak mau baca, jangan diharap namanya belajar mandiri, ta'allum dzati, kemudian belajar sepanjang hayat itu bisa tercapai. Ya. Nah, sekarang turuk ta'allumul qiraah, atau ta'limul qiraah. Banyak metode dalam pembelajaran baca. Mulai metode yang lama, yang paling awal digunakan, dan sampai sekarang paling banyak digunakan. Yani inna turuq ta'allum maharatul qiraah katsirah. Metode belajar atau mengajar keterampilan membaca itu banyak. Wa min abrozia mayali, di antara yang paling menonjol itu ini ada namanya al-ula al-tariqah al-juz'iyah. Bahasa Inggrisnya button up processing atau tariqah al-juz'iyah. Ya. Ya, ini yang paling banyak digunakan semua guru. Hampir semua guru menggunakan buku ini, termasuk guru mahasiswa PPL, termasuk Bapak tadi dari mana Mamuju. Saya yakin Bapak yang dari Mamuju, Pak siapa itu Pak tadi? Pak Suherman. Pak Suherman, itu saya kira kalau ngajar membaca menggunakan ini. At-tariqah al-juz'iyah, button up processing. Mahasiswa saya PPL, ya gitu. Saya punya video, cuma enggak ada waktu mungkin menyampaikan karena panjang videonya. Ketika mahasiswa PPL dulu mengajar, saya rekam. Dan metodenya ini, tariqah juz'iyah di Madrasah Aliyah Negeri Jalan Bandung dulu, MAN 2, MAN 3, sekarang MAN 2 itu ya. Ya dulu tarikh anna aqdama turuq ta'limil qiraah atau ta'limil qiraah kanat tusamma bi tariqatil huruf al-hijaiyah. Haitsu yashrahul mu'allim al-huruf al-abjadiyah fil lughah al-ajnabiyyah. Sejarah menunjukkan bahwa metode membaca, pengajaran baca yang paling awal, paling akdam, paling awal itu disebut dengan metode huruf hijaiyah. Ya, perhijaiyah. Di mana guru menjelaskan huruf-huruf abjad di dalam bahasa asing. Ini dapat kita lihat pada buku, kalau membaca di turutan ya, Baghdadiyah ya, turutan. Ketika saya belajar Al-Quran dulu, bukunya buku Baghdadiyah, itu buku turutan istilahnya. Itu mulai pengenalan huruf hijaiyah. Kalau bukunya qiraah apa yang membaca itu, buku baca Al-Quran itu apa, buku apa itu? Qiraati. Ya, ada qiraati, ada lagi apa itu? Metode itu yang lama itu apa? Qiraati itu yang itu abjad Iqra. Nah, Iqra itu menggunakan metode suku maqta'iyah, tariqah maqta'iyah, suku kata di a langsung. Kalau saya dulu alif ba ta sa huruf itu tariqah huruf hijaiyah lebih awal. Kalau metode Iqra itu buku Iqra, bukan metode Iqra ya. Buku Iqra itu menggunakan suku kata baba, saya, gitu kan. Ya. Kasyrahul mu'allim al-huruf al-abjadiyah. Tsumma wa tu'tabaru tariqah al-abjadiyah min basyair tariqah al-juz'iyah. Metode abjadiyah itu merupakan bagian dari metode juz'iyah. Karena juz'iyah itu banyak, ada tariqatul kalimah, tariqatul aswat ya, macam-macam. Apa mahya tariqah ta'allumul qiraah, tariqah juz'iyah, yakni ya tariqatun tubada'u minal juz' ilal kul. Jadi ngajarnya dimulai dari yang kecil-kecil ke yang besar. Dimulai yang kecil ke yang besar. Minal juz' ilal kul.
Yantakil muta'alim minal juz' ilal kul. Siswa belajar bertahap dari pengenalan yang kecil, unsur-unsur terkecil, bagian terkecil kepada bagian yang lebih besar. Ini dalam buku lama ini ya. Bottom up processing is decoding individual linguistic unit. Phonemes, grammar, grapheme, word. Nah, jadi bottom up processing itu merupakan salah satu proses belajar membaca yang dimulai dengan decoding, memberikan kode pada unit-unit linguistik. Jadi perkenalan fonem dulu, morfem dulu, grammar dulu, kemudian kata. Dan membangun makna tag from the smallest unit to the large. Jadi memahami tagnya itu dimulai dari memanah yang kecil-kecil, unit kecil-kecil ke yang lebih besar. Itu. Decoding itu kan kemampuan menerima pesan ya. Menerima pesan dikaitkan dengan pesan yang dimiliki sebelumnya dengan pesan yang ada dalam tag itu decoding ya. Memahami tag itu melalui pengenalan unit-unit linguistik yang kecil-kecil, unsur-unsur yang terkecil, morfem dulu, fonem dulu seperti saya dulu, aba, alif, ba, ta, jim, ha, kha, dal. Nah, itu saya dulu tuh ada namanya sana itu ada audiolingual ya. Pola audiolingual ba anakum ainakum inakum aunakum unakum itu. Meskipun tidak mengenal, hafal itu karena polanya sama. Banakum bainakum binakum bainakum bunakum. Lah itu metode tariqah juz'iyah. Oke. An-nadhari al-mu'tamada 'alaiha. Teori apa yang digunakan metode juz'iyah ini? Metode juz'iyah itu juga menggunakan teori namanya ta'tamidu tariqah al-juz'iyah ala nadhariyah nafsiyah as-sulukiyah. Nah, ini. Jadi metode juz'iyah itu menginduk pada teori psikologi behavioris. Saya kira Bapak Ibu sudah mengenal behavioris ya. Ini mempengaruhi pembelajaran bahasa sehingga ada metode audiolingual itu kan dipengaruhi behavioris itu ya. Yuraqis ala tahqiqil mumarasa awit ta'wid ma'artibatil musirat wal istijabat wa yahtuhil ma'ani. Jadi psikologi behavioris itu fokus pada membiasakan dan mengkaitkan antara stimulus dan respon. Nah, stimulus dan respon, tetapi metode ini agak mengabaikan makna. Makna. Nah, ini yubda'u minal qul bil juz' ilal qul, yantaqil ta'lim minal juz' ilal qul. Nah, ini dimulai dari kecil, nanti ada langkah-langkahnya bagaimana. Nadhariyah nafsiyah sulukiyah yuraqis sudah di atas tadi ya. Nah, terus selain linguistik selain dipengaruhi oleh teori behavioris juga dipengaruhi teori linguistik. Tadi kan teori psikologi. Nah, ini dipengaruhi teori linguistik ya, ini nadhariyah lughawiyah binyawiyah. Teori linguistik struktural. Nah, jadi metode itu tidak lepas dari teori-teori psikologi, teori pendidikan dan teori kebahasaan ya. Kebanyakan dipengaruhi oleh teori-teori itu karena ketika menerapkan metode itu ada landasan teoritisnya dan saat itu landasan teori yang terkenal adalah psikologi behavioris dan linguistik struktural. Apa linguistik struktural? Yufaddil lugha fi anasiriha al-mutajazza'ah. Jadi linguistik struktural memandang bahasa itu terdiri dari unsur-unsur yang bisa dipecah-pecah unit-unit terkecil. Ya ada fonem, ada morfem, ada sintaksis, ada ya kalimat, ada kata, ada kalimat, ada frase, kalimat dan sebagainya. Jadi mengajarkan dimulai dari kecil-kecil itu. Linguistik behavioris strukturalis ya. Dan ini mempengaruhi juga pada tes. Tes itu juga ada namanya tes diskrit, ada tes integratif, ada tes komunikatif pragmatik, dan itu juga tes itu diskrit itu dipengaruhi oleh linguistik seperti ini, psikologi behavioris seperti ini. Nah, bagaimana langkah mengajarnya? Ya, secara umum saja.
Nanti Pak Suharman pernah merasakan itu. Nah, metode juz'iyah itu pertama dimulai dengan baca teks ya. Yudha'u bi qira'atin nas jahriyan am somitan, mungkin keras atau dalam hati, ma'a ta'arruful ahruf wal aswat, bersamaan mengenal huruf-huruf dan bunyi-bunyi dalam teks itu. Nah, setelah membaca teks dengan tepat, mungkin bagaimana mengenalkan pemahaman isi teks, kaifa tafhimu madmunin nas, ya ini syarh au bayan ma'anil mufradat finnas. Setelah membaca teks dengan baik, hurufnya tepat, bunyi-bunyinya tepat, baru mengenalkan isi teks itu dimulai dengan mengenalkan kosakata dulu. Jadi mengenalkan kosakata dulu. Nah, ini celakanya kalau guru mengajar dengan terjemahan. Kalau sudah terjemahan, ya, istilah bahasa Facebooknya Faralur, gitu ya. Terjemahkan satu persatu. Ya, enggak apa-apa dengan menggunakan juz'iyah seperti ini, tapi kosakata harus dihindari dari terjemahan. Dihindari terjemahan, gunakan gambar. Sekarang mencari gambar kosakata itu tidak sulit, tidak seperti dulu. Kalau dulu harus membuat gambar, harus menggambar, sekarang klik di Google sudah ada itu. Gambar ini, gambar orang nangis saja ada kok ya. Ya. Dimulai pengenalan kosakata dulu. Jadi ada teks misalnya satu paragraf, per kosakata dikenalkan dulu, maknanya baru. Terus ba'da tafhimu ma'anil mufradat, kemudian syarah au bayan ma'anil jumal finnas, baru mengenal, memahami kalimat per kalimat dalam teks. Dan minal juz tadi dan mufradat dulu sekalimat. Nah ini. Nah, mufradat itu bisa dijelaskan tanpa harus terjemah, bisa dengan media gambar, dengan sinonim, taroduf, mudodat, awadu'uha fisyak, diletakkan dalam konteks kalimat, misalnya gitu. Misalnya kanisa. Kanisa ada gambarnya. Kalau tidak punya gambar, gampang aja. Maka yusolli fi al-masihiyun. Sudah tahu. Oh, tempat sholatnya orang-orang Nasrani lah atau Kristen lah, itu kanisa gitu ya. Ya. Tsumma ba'da ma'anil jumal syarah au bayan ma yatadhammanu fil faqarat. Lah baru isi paragrafnya apa. Setelah kalimat terus mengenal paragraf ini di pokoknya mana. Paragraf ini di pokoknya apa gitu. Setelah kalimat terus di pokoknya apa satu paragraf itu. Iktisyaf ma yatadhammanu fin nas kulli. Terus itu memahami, mengeksplorasi makna teks secara keseluruhan. Jadi dari juz ke kul ini ya. Dari juz ke kul. Nah, ini yang banyak digunakan. Saya yakin Pak Suharman menggunakan ini ya, Pak. Menggunakan ini ya. Dari juz'iyah ya ini. Bu Iza ini juga masuk PPG nih, Bang. Iya, siapa? Bu Iza. Bu Iza ya, Bu Iza PPG dari mana Bu Iza? Nah, Pak Suharman dari Mamuju. Mazawa ya uyub thariqah juz'iyah, ada kelebihan dan kekurangannya. Al-mazaya wal uyub li thariqah al-juz'iyah. Mazaya apa? Inna tura'i asasyat ta'allum minas sahli ila so'ab. Nah, ini prinsip belajar itu, ini memperhatikan prinsip belajar dari mudah ke yang sulit, minal basit, minal murokkab, dari sederhana ke yang kompleks. Ya itu prinsip belajar itu kan itu. Minas sahl ila so'ab, minal basit al murokkab. Mazaya kedua, inna sahlatun fit tatbiq. Gampang, paling gampang pakai metode ini. Makanya guru-guru itu semuanya hampir menggunakan ini, mahasiswa saya PPL menggunakan ini. Saya tidak apa-apa, tidak melarang, asalkan cara ngajar kosakatanya tidak terjemahan, tapi dengan media gambar, dengan konteks, ya, sehingga terjadi interaksi dengan bahasa Arabnya hidup di kelas itu ya. Kalau terjemahan ya itu sama dengan membaca, ngajar kitab kuning itu ya, dengan terjemahan jenggotan itu, apa bedanya? Nah, itu terjemahan jenggotan itu termasuk thariqah juz'iyah, Pak. Jadi ngajar kitab kuning ya, qala wisdawu sapa Rasul sallam, itu kan perkosakata itu. Terjemahan jenggotan itu kitab-kitab kuning di pondok thariqah juz'iyah. As-sur'atu
tahqiqu marqat jahriyah. Nah, kalau sudah kelebihannya, kalau juz'iyah itu lebih mengutamakan ini, menekuni membaca kerasnya itu ya. Ya. Waktu banyak untuk itu, bisa banyak untuk qiraat jahriyah. As-sur'atu fi ta'arufus saut, nah, cepat mengenal bunyi-bunyi ya di awal itu. Iktisadul waqt fi ta'lim, hemat itu. Kalau ngajar dengan ini hemat, cepat selesai sudah. Apalagi dengan terjemahan per kata-kata itu. Al-uyub, kekurangannya itu ihmalu janibal fahmi wal isti'ab. Kurang, agak sedikit mengabaikan aspek pemahaman ya, agak sedikit mengabaikan pemahaman. Ihmalu syumuliyah wa diqqat wa fahmin nusus. Apa itu? Mengabaikan kekomprehensikan kedetailan ke dalam memahami teks. Karena hanya berbasis literal aja itu. Ihmalu siyak fi fahmi wa isti'ab nusus, mengabaikan konteks dalam memahami dan fi fahmi wa isti'ab memahami teks. Qillatul ihtimam bil makna, sedikit memperhatikan makna karena lebih banyak pada makna literal, tidak makna yang kontekstual. Ka'anna hudurat talabaid la haula lahu wala quwwah. Seakan-akan kehadiran siswa itu tidak punya daya, tidak punya kekuatan, karena yang aktif guru. Adha'afu unsurin fil amaliyah at-ta'limiyah. Ya, siswa agak lemah posisinya dalam proses belajar mengajar. Innal mudarris huwa sayyidul mauqif at-tanfidhi fi khusus dirasa. Guru lebih aktif. Sayyidul mauqif at-tanfidhi itu dominasi guru lebih besar kalau ini di ini. Tapi juga tergantung, bisa terkurangi kalau guru cara ngajarnya dengan menggunakan media, dengan menggunakan bahasa Arab ya. Ya. Ada kecenderungan aja, tidak 100% uyub ini muncul di sini, tergantung gurunya. Tapi secara umum gitu. Kalau gurunya menggunakan media dan menggunakan bahasa Arab dalam menjelaskan kosakata itu hidup juga meskipun thariqah juz'iyah. Semua thariqah al-kulliyah. Bahasa Inggris top down processing. Nah, ini kebalikan dari thariqah juz'iyah. Tuhawil hati thariqah ilaj ba'dal uyub fi thariqah juz'iyah. Metode ini mencoba untuk mengurangi sebagian kelemahan di thariqah juz'iyah. Tad'ul muta'allim ila murid qiraati wasdah laha makna awalan. Jadi siswa diajak untuk membaca unit-unit yang bermakna dulu. Menemukan makna dulu lah, gampangannya gitu. Menemukan makna tapi isi teks, tapi kalau dulu kan menemukan kosakata ya. Ini menemukan makna teks secara keseluruhan dulu. Yang takilu ba'da al-qari ila tahlil hadzal qul ila anasil awaliyah. Jadi menemukan makna global dulu, kemudian baru membaca melakukan analisis dari qul kepada unsur-unsur yang awal. Di sini disebutkan yubda'u minal qul ilal juz, dimulai dari yang umum, yang menyeluruh, bukan umum, yang menyeluruh, yang global ke yang kecil-kecil. Yang takil muta'allim minal qul ilal juz, guru siswa bertahap dari pemahaman umum, pemahaman global ke pemahaman kecil yang kecil-kecil. Nah, ini ada istilah saya kutip dari bukunya Carroll ya, 98. Top down processing is making prediction about the text based on prior experience or background knowledge, and then checking the text for confirmation or reputation of the prediction. Nah, ini top down itu membuat prediksi tentang teks-teks itu berdasarkan. Jadi kita prediksi teks ini nanti begini loh isinya, diprediksi dulu. Jadi guru mencoba mengajarkan siswa sebelum memahami kosakata, guru siswa disuruh prediksi isi teks ini apa. Jadi disuruh membaca dulu membaca secara dalam hati misalnya gitu, sekilas skimming ya. Nah, setelah itu siswa diminta kira-kira isi teksnya apa, prediksinya. Nah, bagaimana prediksi itu berdasarkan apa? Based or prior experience. Nah, berbasis pada pengalaman awal sebelumnya. Jadi siswa itu punya pengalaman, yang pengalaman itu mungkin ada dalam teks.
Atau our basic knowledge, pengetahuan awal. Pengetahuan awalnya. And the checking, kemudian mengecek, memeriksa, tag untuk konfirmasi, atau reputation itu penyangga, menolak ya terhadap prediksi itu. Jadi ketika siswa memprediksi tag ini isinya ini, baru setelah itu dicek isinya. Nah, hasil pengecekan ini bisa mendukung dan bisa menolak prediksi, bisa salah, bisa benar. Jadi dimulai dengan memahami tag secara umum dulu. Saya ingat ini menarik untuk tingkat menengah ke atas ya, terutama siswa. Saya dulu kurs bahasa Inggris 4 bulan itu ada mata kuliah reading yang ngajar Bu Agus sekalinya Pak Mohoni Labis, saya masih ingat. Cara ngajarnya itu seperti ini, top down processing. Bahkan kadang-kadang interaktif beliau itu. Dan menarik itu. Ketika beliau ngajar, jadwalnya beliau banyak yang hadir. Banyak yang hadir semua, tapi ketika listening banyak yang nggak hadir. Ya. Nah, ini thoriqah kuliah. Teorinya apa? Landasan teoritisnya thoriqah kuliah. An-nadhoriyah al-mu'tamadah aliyah, nadhoriyah nafsiyah gestal, wa ma'rifiyah. Jadi landasan teori yang jadikan acuan thoriqah kuliah itu adalah landasan psikologis gestal dan kognitif. Apa nadhoriyah gestal dan kognitif? Jadi kalau seorang jejaka misalnya gitu ingin melihat wanita itu dilihat secara umum dulu, kelebatan. Nah, itu namanya teori gestal. Jadi dilihat dulu secara global, baru dilihat rinci-rincinya, mulai kakinya, mulai rambutnya. Nah, itu kuliah. Faqat nadat nadhariyatul gestal bi anal kul aktsar min majmu'i ajza'ihi. Menurut teori gestal, bahwa kul itu yang umum, yang global itu lebih banyak daripada sekedar kumpulan-kumpulan unsur-unsur terkecil. Wa annal juz'a la qimatalah illa bintima'il kul. Bagian-bagian kecil itu tidak ada nilainya kecuali kalau dikaitkan dengan yang lebih umum. Kalau Bapak Ibu mengajarkan mufrodat saja tapi tidak diajari memahami secara umum, tidak ada nilainya arti kosakata itu. Kadang kosakata itu kalau tidak dikaitkan dengan konteks tidak akan ketemu maknanya. Ya. Dan thoriqah kuliah ini tidak harus ya untuk menemukan makna teks, tidak harus memahami semua kosakata. Saya dulu kan kuliah S2, S3 kan tidak boleh buku bahasa Indonesia. Harus bahasa Inggris, harus buku asli. Dan buku aslinya bahasa Inggris semua, karena dosen saya dosen bahasa Inggris semua. S2 dosen saya itu bahasa Inggris, S3 dosen bahasa Inggris. Bukunya bahasa Inggris, tidak boleh bahasa Indonesia, tidak ada Google, tidak ada apa. Lah bagaimana cara saya memahami itu? Saya menggunakan ini, teori gestal ini. Saya memahami teks keseluruhannya, tak tebak. Kira-kira isinya ini. Saya tidak paham 100% kosakatanya. Nah, kalau saya menemukan makna satu paragraf itu ini intinya, itu. Nah, kalau belum menemukan ada kosakata kunci yang saya belum paham, baru buka kamus. Jadi saya menggunakan ketika saya belajar membaca referensi berbahasa Inggris dulu menggunakan thoriqah kuliah. Saya tidak harus 100% paham kosakatanya, tetapi saya bisa memprediksi dengan pengetahuan saya, pengalaman saya, bahwa teks ini, paragraf ini, isinya ini, paragraf ini, isinya ini. Ya, karena tidak ditutup menerjemahkan oleh dosen sudut, meringkas, menyampaikan di presentasi di kelas. Ya, dan itu terjadi, kuliah S3, ada dua orang, saya dan teman saya nggak sebutkan. Saya presentasi dari buku teks bahasa, dari buku referensi bahasa Inggris, teman saya juga presentasi. Teman saya bahasa Inggrisnya pinter. Ya, karena mereka mulai dari SMA, SMP, SMA. Saya kan dari madrasah di desa itu Ma'arif. Kalau saya itu tidak begitu banyak bahasa Inggris ya. Dasar bahasa Inggrisnya lemah. Tetapi saya menggunakan itu prediktif tadi dan menggunakan model kuliah ini. Teman saya karena pinter bahasa Inggris semi terjemah. Ketika menyampaikan
Nah, setelah dia menyampaikan pertama, terus oleh dosen pembimbing, oleh dosen pengampu Profesor Dr. M.F. Baraja ya, beliau sudah sepuh ya, mungkin saya dengar sudah meninggal karena sudah sepuh ya. Itu ditegur dia, kamu kalau menjelaskan jangan terjemahan, ambil intinya saja. Nah, terus setelah itu saya presentasi, saya nggak pintar bahasa Inggris, ya saya isi maknanya itu ini gitu aja. Pokoknya bahasa Inggris saya tidak sepandai dia, tapi saya menggunakan pendekatan kuliah. Nah, sering presentasi oleh Pak Baraja. Lah ini seperti Ainin ini, cara menyampaikan tidak harus terjemahkan intinya apa. Saya masih ingat itu. Saya tertawa padahal ini mungkin karena kelebihan tidak bisa bahasa Inggris, nggak ahli bahasa Inggris itu mungkin kelebihannya nggak harus menerjemahkan. Sebab mungkin saya kalau tahu kosakata semuanya mungkin saya terjemahkan juga lah. Dia menerjemahkan. Dan saya ambil intinya saja. Satu paragraf intinya ini itu aja. Nah, itu linguistik, psikologi gestal ya. Jadi dilihat umum dulu. Jadi tag itu di sekilas, terus tag itu isinya A. Nah, nanti ada langkah-langkahnya, isinya A. Nah, linguistik, landasan psikologi juga adalah linguistik. Kalau Toriko Juz'iyah itu landasan psikologinya behavioris, landasan linguisnya itu strukturalis. Nah, ini landasan linguisnya tahwiliyah taulidiyah. Nadhoriyah lughawiyah tahwiliyah taulidiyah, teori kebahasaan transformasi generatif. Tahwiliyah itu transformasi, taulidiyah generatif, ini yang punya itu Chomsky. Sebetulnya itu sebelum Chomsky sudah ada itu Sibawayh, ya Pak Ahmad Taurik. Jadi Chomsky tahun 57 tahwiliyah, Sibawayh tahun abad berapa? Tahun 400 Hijriyah itu. Sibawayh itu sudah mengenal itu. Cuma Sibawayh kan orang Barat itu lebih unggul publikasinya itu kan. Ya. Jadi namanya tahwiliyah itu sudah zaman era Sibawayh. Chomsky tahun 57 itu ya. Tahwiliyah transformasi itu ya. Ya. Ta'akid anal jumal yahtawi alama isama al-binya as-satakhiyah wal binya al-amiqah. Menurut transformasi itu bahwa kalimat itu terdiri dari apa yang disebut dengan struktur lahir, sathiyah, dan struktur dalam. Nah, struktur lahir itu struktur yang terucapkan, performan, struktur dalam struktur yang ada di kompeten. Misalnya begini, saya ngomong Pak Taufik, ilain Pak Taufik, nah, itu struktur lahir. Struktur dalamnya apa? Ilain tadhab ya Ustaz Taufik. Nah, tadhabnya dilesap, namanya hadaf. Kalau dalam bahasa Arabnya apa itu? Irob mahali ya, ada ya apa itu madmun ya, disimpan ya. Ya. Itu struktur ya, seperti ini. Alkitabu alal maktab. Itu struktur lahir itu. Makanya bukan khobar alal maktab itu, khobar sibul jumlah, bukan khobar yang asli. Nah, menurut struktur, nah ini zaman ini Chomsky itu baru tahun 57. Kalau di buku-buku nahwu itu sudah lama itu ya. Khobarnya itu mustaqiron kainun gitu. Alkitabu mustaqiron al maktab kan gitu. Lah, mustaqiron itu al maktab itu struktur dalamnya. Nah, struktur luarnya yang kelihatan itu alkitabu al maktab, tetapi itu ada struktur dalam yang dilesap, mahdzub, yaitu alkitabu mustaqiron kainun, nah, sabitun al maktab. Khobar aslinya itu yang dilesap itu khobar aslinya. Nah, al maktab khobar sibhul, jumlahnya sibhul itu serupa, tidak asli. Nah, ini teori Chomsky itu gitu. Lah, itu kan sudah lama di bahasa Arab itu mulai Sibawayh kan gitu ya. Ya. Nah, itu. Fa inna tafhiman nas layak tasru alal binya sathiyah faqat wa innamal muhawala ala iktisal binya al amiqah. Jadi memahami tak itu tidak hanya berdasarkan kepada struktur luarnya saja, tetapi berusaha untuk mengeksplorasi struktur dalamnya. Wa yama wara'an nafsin nas. Nah, itu dibalik tag al-isti'ab al-dimniyah, pemahaman yang tersirat. Itu kuliah akan muncul di situ itu. Makanya landasannya itu linguistiknya adalah transformasi generatif dan psikologinya gestal. Kalau
juz'iyah tadi, landasan psikologinya adalah behavioris, linguistiknya struktural. Jadi, ya. Al-khutwat tatbikiyahnya gimana langkah-langkahnya? Ya, ini. Yubda'u bi qira'atin nas jahriyan am somitan. Bisa dimulai dengan baca dulu. Terutama membaca dalam hati. Jadi coba sih anak-anak baca teks ini dalam hati. Kira-kira 30 menit bolehlah kalau teksnya panjang. Nah, setelah dibaca, mereka nggak dijelaskan kosakata. Guru mengeksplorasi. Ya tadarrab talaba iktisyafanya dhanam finnas ijmalan. Guru meminta siswa, kira-kira isi teks itu apa? Ya. Termasuk judulnya apa? Teks itu berbicara tentang tema apa? Meskipun belum memahami kosakatanya 100%. Ya. 100%. Jadi jangan, ini tidak diajarkan kosakata dulu, tapi teks ini isinya apa? Setelah dia suruh membaca dalam hati, bisa dengan temannya, bisa boleh lah itu. Tapi isinya, esensinya itu. Baru terus kira-kira gambaran umum teks ini apa? Teks ini bicara tentang ini, Pak. Umum dulu. Ya tadarab talabal aqyam al-mustamid dan nas. Mungkin juga berlatih nilai-nilai apa yang dapat diambil dari teks itu. Ada nilai apa saja. Nah, ini guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan prediktif tentang isi teks. Yang ini yang dilakukan oleh Pak Muhni Labib dulu ketika ngajar bahasa Inggris 4 bulan kursa itu di waktu itu masih IKIP ya. Ini masih IKIP ya. Dengan dosen-dosen senior-senior kami waktu itu ya. Kalau Pak Muhni banyak yang hadir karena enak ngajar readingnya itu enak. Ya. Jadi kami tidak diajari memahami kosakata, memahami si teks keseluruhannya. Terus beliau mengeksplorasi kemampuan siswa memahami teks dengan pertanyaan-pertanyaan menggiring ya. Ya. Prompting question ya. Menggali. Kitab ta'lim minat tafhiman al-ra'isi ya, dimulai dari pembelajaran dari pemahaman teks secara umum dulu. Setelah itu umum, baru iktisyaful fikra ar-ra'isah. Mengeksplorasi ide pokoknya apa dari setiap paragraf itu. Setelah teks secara keseluruhan, ada 1 halaman atau 2 halaman, tentang apa teks ini? Teks ini bicara tentang apa? Di mana letaknya di sini-sini. Setelah itu, paragraf 1 bicara tentang apa, paragraf 2 bicara tentang apa, 3 bicara tentang apa. Terus, iktisyaf al-irtibat bainal faqarat, mengeksplorasi hubungan paragraf 1, 2, 3 apa. Kalau sudah difahami, baru menjelaskan kalimat per kalimat dalam paragraf, diakhiri dengan menjelaskan makna kosakata. Barangkali ada kosakata yang belum difahami oleh siswa di sini ini. Sehingga anak-anak sebelum mengkaji kosakata, memahami teks secara umum dulu. Dan ini yang jarang dilakukan oleh guru. Saya tidak mengatakan salah guru itu. Mungkin teks-teks di madrasah itu terlalu sederhana. Sehingga sulit untuk dieksplor isinya melalui thoriqah kuliah ya. Thoriqah kuliah, mungkin itu ya. Tapi kalau di Aliyah bisa. Buku Aliyah saya tahu buku-buku Aliyah itu bisa dieksplor dengan teks-teksnya itu dengan kuliah. Ya. Nah, sekarang kelebihannya apa? Kekurangannya. Al-ihtimam bil makna. Ya. Lebih mengutamakan makna secara dulu. Tahfidz talaba li tafri'at tahlil wa siyaqi fi isti'abin nusus. Memotivasi siswa untuk berpikir analitis dan kontekstual di dalam memahami teks. As-sur'atu fil istib'ab asyamil wal takamuli. Cepat memahami isi teks secara umum, komprehensif dan integratif. Ta'widut talaba li ta'alim ad-dhati wan nasyati, membiasakan siswa untuk belajar mandiri dan aktif ya, nasyat ya. Umar talab fit tafkir an-nakid lah, ini ada melatih siswa untuk berpikir kritis ya. Kelemahannya apa? Tata talab waktuan tawilan fit ta'lim. Waktunya tentu akan lama karena tidak langsung diterjemahkan kosakatanya, tetapi guru menggali makna teks itu dengan berbagai pertanyaan sehingga waktunya cukup lama. Total pudarisan da kafa'ah aliyah fit ta'lim al-fa'ala. Ini kelemahannya nutut guru, ya bukan kelemahan, memang ini resikonya menuntut profesional guru di dalam mengajar yang efektif.
Bagi guru yang kemampuan bahasa Arabnya mungkin kurang, agak susah, karena kecuali kalau dengan teks bahasa Indonesia ya. Atau mudarisan dzakafa al-maro al-arabiyah al-jayyidah asy-syafawiyah, menuntut guru kemampuan bahasa Arab yang bagus. Tamil ila qillati ijadi ta'aruf al-huruf an qiyada. Ini biasa kurang cenderung mengenal, menemukan makna huruf dan pengucapannya cenderung terabaikan. Sedikit untuk, jadi sedikit sekali kecenderungan untuk mengenalkan, mengenal huruf-huruf dan pengucapannya lebih pada makna. Nah, ini untuk kelas tinggi mungkin mustawal mutawasid ya, as-sanawi mungkin. Li anna tubda'un al-isti'ab al-amwahda qad ya'juzu anit ta'aruf anil kalimah. Lah ini karena ini dimulai memahami teks secara umum, jenis umum, kadang-kadang lemah mengenal arti kosakata. Ini kelemahannya. Ini gambarannya. Arsun Bayi ini al-muqaranah. Bagan yang membandingkan khuat ta'lim al juz'i al-kuliah. Kalau juz'iyah ini dimulai huruf dulu, suku, kata, ungkapan-ungkapan, kalimat, baru beberapa kalimat. Kalau ini dimulai pengenalan beberapa kalimat atau teks, baru kalimat, mungkin paragraf, baru ungkapan-ungkapan, terus kata, suku, dan huruf. Ya, ini gambaran umum langkah-langkah, perbandingan langkah-langkah muqaranah ya, khutwat ta'lim al-qiraah al-juz'i al-kuliah. Nah, ini yang ketiga yang kita bahas ini at-thariqah at-tafa'uliyah au madkhal tafa'uli. Ada lagi yang menamakan at-thariqah au taulifiyah, interactive approach ya, interactive approach, pendekatan interaktif. Ada satu buku namanya bukunya Gottman ya, interactive approach, buku lama waktu buku wajib kuliah di S2 dulu. Ketika mata kuliah teori membaca ya dulu, buku itu buku wajib dengan bukunya Natal itu ya, Nutal tapi baca Natal tentang reading skill ya, membaca, keterampilan membaca, dan ini termasuk ini buku wajib dulu itu. Nah, ada pendekatan ketiga yang mungkin jarang dilakukan oleh guru, jarang kita lakukan, yaitu pendekatan interaktif. Madkhal tafa'uli bisa thariqah, kalau menggunakan thariqah tafa'uliyah, tapi kalau buku aslinya namanya interactive approach, bukunya Gottman itu ya. Weber yu'akid faslat thariqah kuliah. Nah, Weber menjelaskan, mengungkapkan kegagalan thariqah kuliah. Thariqah kuliah dianggap gagal menurut Weber. Thariqah at-tafa'uliyah ashmal, nah, lebih komprehensif thariqah tafa'uliyah ini. Bihaitsu anna turabbit baina ma yatadammanu finnas wa ma'arif wa khubrat talab as-sabiqah. Karena apa? Lebih komprehensif karena metode pendekatan ini mengkaitkan antara apa yang di-tag dengan pengetahuan dan pengalaman siswa sebelumnya. Pengalaman sebelumnya siswa itu. Jadi siswa sebelum punya pengalaman, punya pengetahuan itu dikaitkan dengan isi tag, diinteraksikan dengan isi tag. Makanya disebut interaktif. Contoh konkretnya begini. Misalnya kita mengajar teks bahasa Arab tentang Borobudur, Ma'bad Borobudur. Nah, sebelum siswa diajak memahami isi teks, siswa itu digali informasi ya. Siapa yang pernah ke Borobudur? Saya, Pak. Di mana itu Borobudur? Nah, pertanyaan itu juga termasuk pertanyaan yang ada dalam isi teks. Di mana itu Borobudur, di daerah mana? Terus, nah, kemudian apa saja isi Borobudur, nah, misalnya gitu. Terus gimana pemandangan Borobudur? Jadi pengalaman siswa ke Borobudur itu digali dalam rangka untuk memahami isi teks. Nah, itu namanya tafa'ul. Ma'arif wa khubratal ba'asabiqah, dan pengalaman yang dulu. Wa faqaut Gottman ala dzalika qauli. Lah ini Gottman juga sependapat dengan itu, dengan Weber. The top down perspektif file. Nah, gagal fall ya. Fall to accommodate important empirical evidence educatively. Jadi kuliah itu gagal mengakomodasi bukti-bukti empirik yang penting, yang memadai.
Nah, the interactive model, kalau model interaktif attempts go be more comprehensive, lebih komprehensif, ya. Kemudian rigorous itu lebih apa? Lebih ketat, dan coherence menekankan pada interaksi, hubungan, interrelation, dan proses dari berbagai aktivitas kognitif. Nah ini, jadi itu apa tuh tentang interactive approach. Goodman yu'akid annal qira'ah amaliyah nasyita wa amaliyah tafa'uliyah. Goodman mengatakan membaca itu proses aktif dan proses interaktif. Jadi interaktif antara pengalaman, pengetahuan siswa sebelumnya dengan isi teks. Ya. Peterson 9 yakul anal qiraah ya indimaj baina ma yudhafin nas minal ma'lum wa ma'rifat al-qari as-sabiqa. Peterson juga mengatakan bahwa membaca itu indimaj, percampurannya, perpaduan antara apa yang dalam teks, data di teks, dan pengetahuan siswa sebelumnya. Maharah qiraah laisa ta'bir ma'anin nas. Keterangan baca itu hanya bukan sekedar mengungkapkan makna teks, wa inna ma'amilnya tansyid adati minal ma'arif wal khibrat wal afkar, tetapi proses mengaktifkan sejumlah pengetahuan dan pengalaman serta pemikiran siswa atau pembaca. Ini konsepnya pendekatan interaktif. Nah, salah satu untuk menerapkan pendekatan interaktif itu ada namanya mengaktifkan skemata. Wa akada Ramal Hatz, ya, dan Carroll anna nadharia skemata tajma'u bainal juz wal kull kawali, ya. Jadi salah satu teknik ya untuk melakukan pendekatan interaktif itu adalah mengaktifkan skemata. Nah, ada teori skemata, ya. Skema teori research has shown that the most efficient processing of text is interactive. Jadi proses memahami teks itu yang paling penelitian ya paling efisien adalah dengan interaktif. Jadi kombinasi antara top down bottom up processing. Combination of top down and bottom up processing. Jadi interaktif itu memadukan kombinasi antara top down dan bottom up. Ini qaddalat nafa'al istikhdam wa tafa'ul fi tasmahul qira'ah. Banyak penelitian yang menunjukkan efektivitasnya pendekatan interaktif dalam baca qiraah ini. Saya nggak akan sebutkan. Penelitiannya Azraq, ya, ditemukan perbedaan signifikan antara baina mutawasid dari Zatullah Mujma'at Tajribiyah dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang mempelajari teks-teks membaca dengan menggunakan Facebook berdasarkan interactive approach dan tingkat tingkat tulab majmu'at dhabita, ya, kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen, dibandingkan ternyata pendekatan interaktif itu lebih efektif, ya. Ketika membaca itu efektifnya tidak sekedar baca, tapi fitan maharatul khiwar, juga untuk khiwar juga efektif. Jadi ketika maharah qiraah diajarkan dengan pendekatan interaktif itu efek, ya, itu tidak hanya efektif di dalam baca, tapi juga ada khiwar karena ada interaksi di dalamnya. Itu ada interaksi antara guru dengan siswa, penuh dengan interaksi. Nah, dan ini termasuk penelitian yang lain juga sama, bahwa menunjukkan pendekatan interaktif itu efektif untuk memahami teks, tidak hanya teks tetapi untuk khiwar, bahkan di sini yang kedua itu untuk maharah kitabah juga, maharah kitabah al-wadhifiyah lisolih fil majmu' al-jadzibah. Jadi kelompok eksperimen lebih unggul maharah kitabahnya daripada kelompok kontrol. Itu penelitian. Nah, haikal amali at-tafa'uliyah, itu bagan atau apa ya, tentang proses interaktif itu seperti ini. Yaftaridul matalat tafa'ul anal mahar fi ayil mustawat amaliyah tafsir nas kama fil haikal atali. Jadi pendekatan interaktif berasumsi, berhipotesis bahwa keterampilan di segala bidang merupakan proses penafsiran teks. Itu melibatkan ini,
Ada namanya mizatur rasm, ada graphic feature, ciri-ciri grafik tulisan itu ya. Jadi penguasaan yang dia dimiliki oleh siswa itu, pembaca itu banyak. Mengenal graphic feature, ciri-ciri tulisan, mengenal huruf, mengenal word kata, mengenal frase, mengenal kalimat, mengenal local cohesion, cohesion lokal, atau masuk al-mahalli, mengenal paragraf structuring, mengenal struktur paragraf, tandim, autarkif, al-faqarat, mengenal topik, al-maudhu, mengenal reinferencing, inferencing, khulasa, mengenal ma'arif sabiqah, word knowledge. Jadi membaca itu melibatkan berbagai komponen unit-unit seperti ini, kemampuan seperti ini. Menurut Grab tahun 88, lah inilah mahroh qiraah itu ke sini. Makanya karena banyak aspek yang harus dikuasai, mulai graphic feature sampai word knowledge, maka pendekatan interaktif mencoba untuk menerapkan bagaimana melakukan baca yang efektif. Nah, kita kembali pada teori skema fil madkhal tafa'uli. Teori skema di dalam pendekatan interaktif. Hadal madkhal yatasala nadra skemata. Jadi pendekatan interaktif itu berdasarkan pada teori skemata allati turabbit bainal ma'arif awil khubrat sabiqah wal ma'lumat jadidah fi dinin nas. Jadi skemata itu suatu teori yang menyatakan bahwa dalam pembelajaran itu harus ada keterkait, ada mengaitkan antara pengalaman terdahulu, pengetahuan baru dalam teks, harus dikaitkan. Nah, teori ini dimulai oleh Piaget ya, bukan Piaget, Piaget ya. Piaget itu mengatakan seperti itu. Teorinya Piaget, skemata ini. Ya. Skemata ya majmu'atul ma'lumat. Skemata itu sekumpulan pengetahuan atau data atau informasi awil ma'arif al-muhtazina atau pengetahuan yang tersimpan fi dzakrat talabah mustafadah, di memori siswa al-mustafadah minha, digunakan untuk mengeksplorasi, memaknai apa yang tersimpan dalam teks, isi teks. Jadi skemata itu ini, kita guru mengaktifkan skemata siswa, pengetahuan siswa, pengalaman siswa, ya, pemahaman sebelumnya, ya, dikaitkan, dihubungkan dengan isi teks tadi yang saya katakan tadi itu. Jadi guru pertama-tama mempertanyakan pengalaman siswa, pengetahuan siswa terkait dengan isi teks. Kebetulan nanti ma'badnya Borobudur misalnya gitu. Ya, termasuk umroh misalnya, tentang teks umroh, ya anak-anak cari yang pengalaman umroh. Nanti pertanyaan di teks itu, guru menggali pertanyaan dalam teks ini ditanyakan ke siswa. Ya, dengan redaksi yang lain, redaksi wawancara, seperti wawancara lah, dengan pengalaman umroh siswa. Wakadah Ramal Hats dan Karel an-nadhar skema tajma'u bainal juz wal kullaya. Jadi skemata itu memadukan antara juz'iyah dan kuliah. Tadlu alinal buhus ahamiyat tansyitil ma'arif sabiqah fi ta'mal qiraah. Penelitian menunjukkan bahwa pentingnya mengaktifkan tansyid, pengetahuan terdahulu, pengalaman terdahulu, background knowledge siswa dalam membaca pengajaran mahal qiraah. Yu'akid Goodman anal qiraah ya lu'bah tanabu'iyah. Jadi kata Goodman itu membaca itu permainan prediktif. Wal qari walladzi yu'addi dauran fi tanabbu'i ma yatadhammanu finnas. Pembaca mencoba bermain peran untuk memprediksi apa yang ada dalam teks. Dan prediksi ini didasarkan pada pengalaman sebelumnya, pada pengetahuan sebelumnya. Ya. Ishamul ini. Ishamul matal tafa'uli ala tanmaharatul qarn al-hatim al-20. Peranan atau kontribusi pendekatan interaktif untuk mengembangkan keterampilan abad 21. Maaf, Pak, tak minum dulu. Inna mahartal hadi wal 20 li ta'alim yata'assas tatas ala majmu'atil mar'arba' al-musammaya bin nadhariyah 4GS ya. Keterampilan abad 21 itu dalam pengajaran berbasis pada kelompok keterampilan, 4 keterampilan disebut dengan 4GS atau ya 4GS. Tafkir an-nakid,
critical thinking, dengan tawasul, communication, C kedua, ta'awun, collaboration, wal ibda, kreatif, ya 4C, wal awil ibtikar. Fi hadil munasabah, itu isam atau tafa'uli fi talwarqira li target tafkir an-nakid. Untuk sementara yang nampak di sini adalah bahwa pendekatan interaktif itu bisa memberikan sumbangsi pada siswa untuk berpikir kritis. Muasyarat tafkir nakid wal ibda fil qiraah, ya ini indikatornya berpikir dan kreatif apa? Al-kafa fi intibat yang mesti qira' imajatul nas. Ada kemampuan memaknai dan menginduksi apa yang dalam teks istiqra'. Jadi menginduksi dari teks. Kemampuan itu ada termasuk berpikir kritis dan kreatif. Al-kafa fi taqima qadamul katif finnas minan naqis wal mu'jizat. Ada kemampuan menilai gagasan penulis di dalam teks. Apa kekurangannya dan apa kelebihannya. Jadi ini kalau di dalam Anderson gitu, Creswell itu termasuk level 6, level 5, level evaluasi. Yang bisa full qiyam ala tadammanas, bisa mengeksplorasi nilai-nilai ada dalam teks. Radbu bainal ma'lud finnas, mengkaitkan berbagai informasi dalam teks. Tafsir wabina al-istintaj al-afdal tahlil, menafsirkan dan membangun kesimpulan dengan cara nilai analisa yang paling bagus. Takdimun nakdi al-binai, bisa memberikan kritik konstruktif, lima al-kolkatib dan afkari awa aroi. Di sana ada unsur kritis terhadap apa yang disampaikan oleh penulis, gagasan penulis, pendapat penulis. Di sini nih bahwa unsur keterangan satu terwadai, tercermin dalam madhul tafa'uli. Yang terakhir ini gambarnya, bahwa ini Rasmul Gabayaninya, an isham at-tahfuri dan tafsir an-nakid. Maharatul qarni kadal isrin ta'lim ada 4C itu tafkir nakid, tawasul, ta'awun, ibda. Nah, dari sini nakid itu tercermin pada ini istiab mawaru annas, istibatul istiqra dan sebagainya. Bahkan di sini ada mungkin kolaborasi muncul juga, kolaborasi dan komunikasi muncul, interaksi antara guru siswa, antara siswa muncul. Tahdhirut ta'awun wa tawasul bainat talaba fi iktisyaf madhunas. Dimungkinkan bisa menghadirkan kerjasama, kolaborasi, dan komunikasi antar siswa, bahkan antar siswa dengan guru di dalam mengeksplorasi isi teks. Nah, untuk itu satu metode yang bisa melahirkan 4 keterampilan abad 21 adalah istikhdamul madhul tafa'uli antorik tansyitu skema at-talaba fi ta'allumil qira'ah. Menggunakan pendekatan komunikatif dengan cara mengaktifkan skema siswa dalam belajar membaca. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ini referensinya saya masukkan di sini. Syukran ala khustimamikum wa aikontu ala qad wajabtum huna yakni al-uyub ini awin naqais wa qadim lakum al-af ya. Baik, al-fursa fadha ila sahibil munaqasyah al-raisil munaqasyah, rais jadil munaqasyah. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan terkait materi dalam pembelajaran Maharah Qiraah. Sebelumnya setelah dijelaskan oleh beliau Profesor Dr. Muhammad Ainin, kira-kira dari teman-teman peserta semuanya barangkali masih ada yang bingung terkait pembelajaran Maharah Qiraah, mungkin bisa ditanyakan langsung nanti. Kami buka 3 penanya terlebih dahulu. Silahkan bagi yang ingin bertanya bisa mengaktifkan audionya dan videonya. Ya, silakan teman-teman peserta. Materi sudah saya kirim ke WA-nya Pak Taufik. Ya, monggo kalau ada kesalahan bahasa monggo diperbaiki ya. Tafadhol. Saya stop share ya. Tafadhol man yuridu ayas'al. Ya.
Pak Arofik nggak ada, Pak Arofik. Pak Arafik nggak ada. Konser menawi Prof. Wah, iya, konser lagu ikan dalam kolam itu ya. Nah, terus teman-teman yang tesisnya barangkali ada yang mau yang ikut penelitian kemarin? Monggo kapan dibahas kalau sudah siap mereka. Oke, ladaikum soal, taujihat, muktarohat, Bu Iza. Mbak Iza atau Bu Iza ini? PPG-nya berapa di sini, Pak, yang ikut? 2 ya? Unmute Mbak Iza. Oh, ini luring apa daring PPG-nya? Daring Prof. Oh, berarti Mbak Iza di mana, Bu Iza ini? Di rumah, Pak. Mana rumahnya? Kalau daring kan? Lamongan. Oh, Lamongan, ya. Iya. Ya, Lamongan dari di rumah terus Lamongan ya. Daring. Silakan Mbak Iza mau tanya. Ya, pengalaman Mbak Iza mengajar, nggak apa-apa disampaikan di sini. Iya, Pak. Mohon maaf. Mungkin mau sharing ya, Pak ya. Ya. Ini kan dulu Lamongan mana, Bu Iza? Pucuk, Pak. Oh, Pucuk, iya. Iya. Ya, ini pengalaman saya dulu sebelum tinggal di Lamongan kan sempat di Gresik, Pak ya. Gresik mana? Ngajar di Gresik, di Manyar. Manyar. Iya, Oh ya. ngajar di Mamba Usolihin. Oh, Mbak Solehin Suci ya. Iya. Sesama Gresik ini Prof. Iya. Itu kan kemudian habis pengalaman pernah ngajar di Gresik itu kan basisnya di pondok dan sedikit banyak menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Kemudian saya pindah di Lamongan itu kan basisnya gimana ya, latar belakangnya untuk kemampuan berbahasa atau pengetahuan berbahasa Arab itu kan kurang sekali. Jadi misalkan kalau saya pakai metode yang kuliah tadi Pak ya, itu agak kesulitan karena mungkin basisnya atau lingkungannya kurang mendukung untuk pengetahuan bahasa Arabnya. Itu bagaimana? Ya. Itu Pak. Terima kasih. Oke, langsung aja Pak Taufik. Siapa moderatornya Pak Mas Arif ya? Arif ya. Ya, kalau di Mau Solikin kan bahasa Arabnya kondusif sana ya. Ya. Karena Yai siapa? Yai Mas Bukin. Bukin kan alumni Gontor, yaitu campur Yai Mas langitan kan Bukin. ya. Langitan Gontor, jadi perpaduan itu. Bahasa Arab enak di sana. Di Lamongan sulit bahasa Arab itu, nggak apa-apa Bu, pakai juz'iyah, cuma gunakan media Bu ketika mengajarkan kosakata ya. Hindari terjemahan kalau nggak terpaksa. Gunakan gambar-gambar yang menarik, terus gambar itu dibuat bahan dialog, ditanyakan sederhana ya. Jadi gunakan itu, hindari terjemahan, yang penting hindari terjemahan. Terjemahan itu jenuh oleh siswa itu. Tapi kalau dengan media yang menarik, meskipun juz'iyah tidak apa-apa. Dan memang juz'iyah itu mana yang lebih baik, juz'iyah kuliah tafaul tergantung ya. Tergantung kelasnya apa, terus tagnya bagaimana ya. Kalau kelasnya kelas dasar, terus tagnya hanya tes berupa kalimat-kalimat yang sederhana, tagnya ya itu saya kira juz'iyah lebih baik, dengan catatan kalau juz'iyah itu menggunakan media untuk menjelaskan kosakata. Ya, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau matfal tafaul itu saya dulu ngajar itu qiraah muwassa'ah. Saya pernah ngajar qiraah muwassa'ah, kemudian tagnya itu saya ambil dari internet dulu itu. Misalnya tag-tag tentang waktu itu kan waktu tsunami Aceh. Nah, tag-tag itu saya pakai untuk ngajar itu. Anak-anak nggak saya suruh terjemahkan, saya sendiri kadang-kadang menemukan beberapa kosakata yang harus dilihat dulu karena kosakata berita-berita itu kan ada yang kosakata tidak sama dengan yang di kamus. Nah, kami meminta anak-anak untuk itu. Saya menggunakan tafauli atau kuliah saya menggunakan kuliah atau tafauliyah.
madkhal tafauli. Artinya kan sampai 2 halaman itu. Tapi sebelum mengajar kami mendaftar pertanyaan-pertanyaan untuk menggali pengalaman siswa. Pengalaman itu dikaitkan dengan isi-tek. Ya. Dulu saya pernah 1 semester ngajar qiraah muwassa'ah karena karena Pak Nurul kuliah, biasanya Pak Nurul sing ngajar itu. Ya. Saya kira itu Bu Iza. Ya, terima kasih Pak. Pak. Berarti solusinya pakai media ya Pak ya? Untuk solusinya pakai media. Media, ya. Menarik kalau medianya menarik. Terus setelah menjelaskan kosakatanya itu tidak terjemahan makna itu. Ma ya surah hadi. Ayu surah hadi anak tahu. Oh, tanya tentang gambar apa. Tidak harus diterjemahkan ayu surah hadi, tahu anak-anak itu. Dan itu akan menjadi bahasa perolehan. Iktisab nanti anak itu sudah tahu sendiri. Jangan usah terjemah gambar apa anak-anak. Jangan ayu surah hadi. Tunjukkan gambarnya, sudah paham anak-anak. Anak-anak secara zihninya dan itu sudah tahu, oh Pak guru ini tanya gambar apa. Nah, terus baru bahasa Arabnya disebutkan. Misalnya anak-anak gambar itu gambar pesawat terbang. Pesawat terbang fil Arabia yakni to'ir. To'iro misalnya gitu, to'iro itu. Nanti tulis di slide bahasa Arabnya. Jadi kalimat sederhana ais surah hadi. Jadi ta'ala, ungkapan-ungkapan formal namanya formalized speech ya. Ujaran-ujaran formula seperti itu perlu dibiasakan di kelas. Kalau nggak dibiasakan ya susah itu. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya mungkin nanti saya kurang di pembiasaan kalimat sederhana untuk menanyakan anak itu. Ya, terima kasih Pak atas ilmunya. Ya. Ya, pucuk itu kan pucuk Lamongan ya? Mboten. Nama aja pucuk Pak, tapi enggak di pucuk. Pucuk itu. Maksudnya secara geografisnya tidak di pucuk. Namanya saja yang pucuk. Oke, yang lain? Terima kasih untuk Bu Iza yang telah bertanya terkait dengan pembelajaran yang terjadi di Lamongan khususnya. PPG ya Bu Iza ya? Ya Pak. Doanya semoga lancar sampai. Amin, semoga lancar. Lulus. Yang agak protes dari Jakartanya itu yang ya. Baik, kami tawarkan sekali lagi untuk peserta yang lain barangkali masih ada yang mengganjal untuk ditanyakan. Silahkan untuk bertanya. Bu Nina, silahkan. Atau yang lain? Silahkan, Nah atau Pak Solihin. Pak Solihin. Saya orang solih ini. Pak Solihin, dari mana Solihin ini? Di unmute Pak Solihin. Dari Lamongan, Bapak. Oh, Lamongan. Lamongan mana ini? Paciran. Dari Modo, Bapak. Oh, Modo. Ya. Modo. Lamongan. Monggo Pak Solihin. PPG juga Pak Solihin, enggak Solihin? Nggih, Bapak, PPG. Oh, PPG UIN Abdurrahman Wahid. Nggih, di UIN Pekalongan, Bapak. Pekalongan, alhamdulillah ya. Monggo. Silakan Bapak Solihin. Itu Bapak, biasanya untuk memahami memahami qiraah itu sangat sulit sekali, Bapak. Apalagi dari bahasa-bahasa yang memang dari kalimat fusha, Bapak. Jadi sulit untuk memahami, kalau mufradat yang sulit, memahami aja sulit, apalagi nanti menjelaskan ke anak didik. Terima kasih. Terus langkah yang cepat tadi yang seperti Bapak sampaikan tadi, memang ada nilai plus atau minusnya, tapi mungkin langkah yang paling tepat itu bagaimana Bapak? Terima kasih. Terima kasih. Pak Solihin ngajar di apa? Ya Bapak. Ngajar di tingkat apa ini? SMP atau MTS atau Alia? Tingkat SMA Bapak. Oh SMA ya Pak.
SMA itu tingkat dasar ya, masih tingkat dasar. Ya, SMA negeri apa SMA Islam, Pak? Madrasah aliyah swasta, Bapak. Oh, kalau madrasah kan bahasa Arabnya kan lumayan kan ya Oke. jamnya. Iya, kalau madrasah saya kira di madrasah aliyah itu Pak Solikin bisa mencoba menerapkan kuliah, enggak apa-apa. Karena tek-tek madrasah aliyah itu ada yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggunakan sebagai apa? Media materi yang dapat dijelaskan dengan metode kuliah. Tadi yang saya katakan kepada Bu Iza tadi, kebanyakan kenapa mereka sulit karena guru cara menjelaskan itu terjemah. Jadi metode Thoriqah Qawaid itu terjemah. Metode qawaid dan terjemah itu saya sering melihat mahasiswa PPL, bahkan maaf Bu ya, Bapak Ibu, guru PPG, saya punya videonya Pak. Masih cenderung ke qawaid dan terjemah. Saya kan ini PPG belum selesai ini ukinnya, belum nggak tahu kapan ukinnya Kak. Wong sudah ujian komprehensif sudah lama ini 3-4 bulan yang lalu ya. Sampai sekarang belum ada ukin. Itu saya punya videonya ya. Itu cenderung terjemah dan cenderung kawaid. Nah, cenderung kaidah. Jadi kalau mengajarkan itu Pak, menarik, supaya menarik itu media-media sekarang itu bisa dengan video. Jadi misalnya tag itu bisa divideokan, bukan Pak Solihin yang membaca, ada media video membaca teks, ada suara teks itu, teksnya ditampilkan terus ada videonya di sana. Video itu bisa penutur asli bisa, tapi kalau mahasiswa PPG kadang-kadang itu dia minta orang penutur asli untuk membaca teks itu kemudian divideokan dan sebagai media untuk mengajar. Sehingga tidak Pak Solihin atau Bu Iza langsung atau Pak Suharman langsung yang membaca teks, video itu bisa. Coba dengarkan anak video ini dengan catatan videonya jelas. Karena nanti ada penilaian loh, termasuk videonya jelas apa tidak, ada itu penilaian tentang itu ya. Videonya jelas, videonya gambarnya sesuai dan sebagainya itu. Nah, itu ada penilaian tentang media itu dalam PPG itu. Ya Pak, ya jangan terus anak suruh baca terus terjemahan per kata-kata, jenuh Pak seperti itu. Dan saya lihat sendiri guru bahasa Arab, kemudian teman saya sendiri. Saya pernah melihat dulu tahun berapa itu ya. Saya belum S3, masih S2 saya penelitian. Kemudian saya neliti di kelas teman sendiri karena gampang masuk kelas kan. Yang ngajarnya gitu Pak. Kola berkata istaro beli ali-ali. Setiap kota terjemahkan itu. Anak-anak ya jenuh gunakan itu. Jadi anak-anak setelah membaca, didrill baca, terus jangan disuruh menerjemahkan. Bapak, Ibu mengidentifikasi kosakata yang dianggap sulit, terus didrillkan, terus dimediai cara menjelaskan kosakata. Baru setelah itu anak mempelajari isi teks. Setelah punya bekal memahami kosakata. Jadi interaksi multi arah, 2 arah atau lebih itu penting. Kalau sudah terjemahan, itu betul saya lihat itu. Terjemah kata per kata sampai satu teks. Akhirnya ya anak-anak ya jenuh ya. Kalau seperti itu ya. Ya Pak Solihin ya, tidak harus interaktif itu sebagai alternatif dalam kondisi-kondisi tertentu. Untuk anak kelas dasar itu cenderung ke juz'iyah ya, cenderung ke juz'iyah dengan catatan penyajiannya materinya menarik. Di SMA itu ada buku yang bagus, itu bukunya Pak Wahib, Pak Wahib Haryadi, dosen bahasa Arab UM, itu menulis buku bahasa Arab kelas 1, kelas 10, 11, 12 itu ada itu, dan ada barcode-nya itu, ada barcode-nya, jadi menyimaknya ada melalui barcode itu, kemudian anak bisa mendengarkan wacana disimak, wacana materi menyimak. Nah, itu bagus. Saya teliti tahun ini sudah selesai, tapi teman saya suruh analisis barcode-nya dari segi teknologi pembelajaran atau e-learning-nya 3 bulan belum selesai. Dosen muda mau saya ajak, itu masih muda. Ternyata ya guys, nah saya kan bukan ahlinya barcode.
Nah, mereka beliau ahli takjak penelitian, mau saya penelitian mandiri, saya enggak pakai dana karena pakai dana itu ribet SPJ-nya, dan itu akhirnya harus buat SPJ sana sini. Nanti habis ini saya jurnalkan ke internasional Scopus ya, itu karena kewajiban saya itu. Dan 3 bulan lebih, hampir 4 bulan. Saya tanya, padahal 1 lembar aja loh itu, minta saya 1 lembar aja itu. Untuk persyaratan supaya jurnal itu bisa dikirim ke jurnal pendidikan e-learning. Yang sekarang Q2 itu. Saya dulu pernah ngirim, itu e-learning itu dengan Pak Aksan. Ini enggak selesai-selesai. Ya, saya tanya, tinggal sedikit, Ustaz, tinggal sedikit. Loh. Nah, saya sudah selesai penuh 3 rumusan masalah sudah selesai, tinggal dia 1 rumusan masalah, 1 lembar cukup. Pokoknya ada e-learningnya supaya bisa masuk ke desain jurnal e-learning ya. Q2 itu ya. Itu Pak ya, Solikin ya. Solikin. Ada bukunya Pak Wahid Pak, itu bagus, itu dipakai teman-teman PPG SMA itu, SMA SMK itu. Saya teliti buku itu ya. Ya, yang lain, monggo. Silakan bagi yang lain, barangkali masih ada yang ingin bertanya terkait dengan pembelajaran maharah qiraah. Kalau sharing pengalaman dari Bu Iza, Pak Kalau Solikin, sharing pengalaman silakan. Pak Suharmon. Sebas Suharmon ya? Herman, Pak. Suherman ya. Kalau Pak Suharmon dari Padang ya, Bukit Tinggi. Dari mana? Batu Sangkarnya, Pak Suherman. Dari mana? Mamuju ya? Mamuju ya, Prof. Ya, tapi beliau Suherman itu bisa dari Jawa. Paling hilang sinyal paling kadang-kali. Pak Suherman. Biasanya gitu, kalau jauh-jauh itu hilang sinyalnya. Kalau PPG juga. Monggo, Bapak Ibu. Oh, silakan. Oh, nah, ada Bu Nina Nihaya. Mau tanya Bapak. Bu Nina ini. Nggih. Monggo Bu Nina. Atau Mbak Nina ya, enggak tahu. Kalau PPG Bu. Saya ngajar bahasa Arab. Saya mahasiswa PPG, Bapak. Saya ngajar bahasa Arab di tingkat MI. Ya, MI ya. Karena namanya tingkat MI ya, dan bahasa Arab itu sangat berhubungan dengan kelancaran membaca. Jadi misalkan mereka masih Iqra 1, Iqra 2, disuruh untuk bisa berbahasa Arab itu kan masih agak sulit ya. Karena membacanya sendiri dia belum lancar. Ya. Akhirnya untuk kosakata, untuk menambah kosakata saya itu memakai benda asli. Ya. Misalkan pensil, penghapus, buku tulis itu saya tunjukkan dengan benda aslinya, lalu anak-anak menirukan. Ya. Ya. Tapi kesulitan itu ada saat barangnya tidak bisa dibawa, begitu Pak? Ya. Ya. Iya, Bu. Sedangkan di sekolah kami untuk punya proyektor itu belum punya. Wah. Ya. Oke ya, Bu. Mungkin Bapak punya solusi biar anak-anak itu juga tertarik, mudah hafal, nggak cepat lupa, begitu Bapak. Ya. Betul, Bu ya. Belum ada itu proyektor atau belum ada LCD ya? Iya, belum. Di MI mana, Bu? Ibu di mana, Bu Nina itu? Saya di Jombang. Oh, PPG dari Jombang. Iya. Ya, betul Ibu, tadi itu ditekankan pada pembaca dan drill-drill pelafalan kosakata itu penting, Bu. Drill itu penting, ya, itu yang medit sekali guru-guru PPG yang saya masih hemat sekali ngedrill itu ya. Ngedrill kalimat, melatih kalimat hemat sekali. Hemat sekali, harus kita drillkan anak SMA itu perlu istilahnya apa ya? Pelenturan bibir atau alat ucap untuk mengucapkan bahasa Arab itu ya. Saya kira betul itu benda asli. Cuma kalau
kalau ular jangan bawa benda asli, Bu. Kalau itu binatang jangan dibawa ke kelas, bawa ke Gajah. kelas. Iya. Iya Nah, itu Bapak sulitnya di situ. nah, sekarang itu ada namanya benda tiruan, ada kartu kosakata. Oh iya. Tidak ada apa? Laptop, tidak ada LCD di sana. Nah, kalau benda asli ya yang ada di dalam kelas itu ada buku, ada bangku, ada pulpen, ada penghapus dan sebagainya ya. Tapi ketika tidak ada di sekolah dan tidak benda aslinya, ya buat gambar aja Bu, kartu kosakata. Ditunjukkan satu kosakata berapa 10 cm persegi atau 5 persegi, ditunjukkan ini gambar kucing, nyakit, buah-buahan, dibawa aja gambar buah-buahan. Nah, kalau nggak bisa gambar sendiri kan bisa di laptop di print itu ya, print gambar buah-buahan itu. Nah, itu bisa. Kalau saya dulu ya waktu praktek ngajar minta anak seni rupa membuat gambar itu. Waktu belum ada laptop masih belum ada ya jangankan ada laptop, komputer belum ada waktu itu ya, masih mesin ketik biasa itu. Jadi itu membaca di drill kosakata supaya lancar membacanya. Terus media benda asli itu bagus. Jika tidak ada benda asli, benda tiruan. Misalnya kan ada plastik-plastik itu ya. Tuh, itu guru harus telaten itu. Guru apalagi guru MI itu mengajar sambil bermain. Iya. Arabiyah lil atfal bahasa itu, bahasa Arab untuk anak. Anak-anak. Nah, itu belajar sambil bermain, bukan bermain sambil belajar loh. Belajar sambil bermain. Kemudian kalau nggak ada benda tiruan ya gambar. Kartu kosakata namanya, kartu binatang, kartu buah-buahan dan sebagainya. Itu bisa, Bu, ya. Ya, jangan terus nggak ada, terus berhenti nggak, bisa dengan cara yang lain ya. Ya syukur mudah-mudahan nanti sudah ada LCD-nya, ada laptopnya sehingga tinggal klik muncul di sana itu di layar itu ya. Itu ya Bu ya. Iya. Ya. Ya. Ya, Terima kasih mudah-mudahan Bapak. ya, PPG-nya lancar dan lulus Amin. sertifikasi ya. Amin. Berapa Amin. bulan Pak? 2 bulan ya? Berapa bulan? 3 bulan namanya. 3 bulan ya. Saya kan dapat pendalaman materi ini, Prof. Oh ya ya. Tapi mata kuliahnya sorop. Oh ya ya. Mau setoran sorop mereka kelihatannya Mbak Iza aja tertawa tok. Ya, asli ya itu hafalan itu ya. Istilahnya itu. Ya. Pendalaman sekarang ya, ya. Oke, Habis ini terus pendalaman tes. materi. Pendalaman. Ya. Monggo. Baik, terima kasih untuk para penanya. Sebelum kami menutup, barangkali masih ada yang ingin bertanya, silahkan kami tawarkan sekali lagi. Mbak Intan, ya silahkan Ibu Intan Mustafidah. Intan Mustafidah. Monggo Bu Intan. Boten Pak. Oh, Intan PPG Tadi juga. menyimak dulu. PPG. Nggih Pak. Nggih, alhamdulillah PPG juga. Dari mana hasilnya? Saya dari Pekalongan sendiri Pak. Oh, Pekalongan ya, ya. Oh, nggih Bapak. Ini mungkin sedikit sharing saja dengan teman-teman karena saya mengajar di Madrasah Aliyah Negeri Pak. Di sini kan untuk kelas 10 sendiri itu bermacam-macam Bapak. Ada yang dari SMP, ada yang dari MTS, ada yang dari pondok pesantren, ada yang memang benar-benar dalam membaca tulisan Arab masih ada yang bingung Pak. Lah ini kami, sedangkan kan kami dituntut untuk ini ya Pak, di kurikulum Merdeka itu kan sekarang harus apa namanya, menyesuaikan peserta didik Pak. Nah itu mungkin barangkali ada tips and trick dari Bapak. Terima kasih. Ketika awal pertemuan ada namanya identifikasi masalah ya. Nggih. Bapak Ibu kan sudah membuat rancangan solusinya kan ya? Nggih, nggih. Solusinya sudah ada. Kan dulu awal kan identifikasi masalah ini ya. Saya kira Bu Intan sudah punya solusinya itu ya. Apa Bu Intan? Nanti solusi ini kan terus dipecahkan dalam praktek mengajar kan? Iya. Nggih. Tapi nggih masih terkadang masih bingung juga Pak untuk beberapa siswa yang memang kalau membacanya tulisan Arab belum lancar mungkin masih
bisa di itu Pak, tapi Kak terkadang ada yang benar-benar apa ya, saya pernah menemui siswa itu memang kesulitan. Dia kalau Al-Quran itu hafal, maksudnya surat-surat pendek hafal. Saya coba tes, tapi ternyata kalau membaca tulisan Arab itu masih bingung, Pak. Iya, itu namanya muridnya heterogen ya. Iya, karena kan mungkin ini Pak, kemarin kan sempat daring beberapa tahun itu. Kalau saya menganalisis karena daring beberapa tahun itu, siswa itu kayak gimana ya, beda dengan siswa yang tatap muka langsung gitu. Iya, saya kira kalau dampak daring itu tidak hanya di siswa, di mahasiswa juga sama, Bu. Oh, okay. Juga sama. Terus Ya. Pak. Mahasiswa produk daring itu ya la haula wala quwata ya mungkin ya, seperti luring ya. Ya memang kalau bisa enggak Bu ada kebijakan dari sekolah anak yang blank bahasa Arabnya itu diberi kelas tambahan untuk ngedrill membaca aja lah, bisa membaca sudah untung-untungan. Kalau enggak ngerti bahasa Arab bisa membaca, memperkuat pembacaan Al-Qur'an. Iya betul Pak. Itu harus ada kebijakan di situ. Kalau memang itu hidrogennya terlalu jomplang, saya kira itu modalnya kan membaca itu. Dan saya yakin Bu Intan ini waktu awal pertemuan kan mengidentifikasi masalah, solusi sudah itu. Apa solusinya? Biasanya kan instruktur PPG tahu itu. Solusinya. Iya Pak. Solusinya diperkuat dengan teori-teori kan, baik dari wawancara, teori kan gitu, literatur kan gitu. Betul Pak. Ya, apa itu kan sudah disampaikan oleh Bu Intan ketika mengidentifikasi masalahnya hidrogenitas siswa. Nah, apa di konsep Bu Intan waktu membuat itu? Solusi. Saya sih mungkin itu Pak, maksudnya ya kalau di kurikulum Merdeka ini kan sesuai dengan kemampuan siswa bahwa siswa A ada yang tingkat rendah, ada yang tingkat sedang, dan tingkat yang tinggi, dan mungkin dari pembelajarannya sendiri bisa dibedakan, atau kalau yang kurang misalnya dikasih tambahan jam. Kalau biasanya itu ada kelas BTQ Pak yang khusus itu yang kurang-kurang itu. Nah, itu saya kira itu pemecahannya sudah di barangkali barangkali Bapak punya tips yang lain kan bisa sama itu tadi ya di kelas tambahan BTQ itu ya bacaan tilawah Quran ya. Betul Pak. Nah itu ya di MTS ini Jalan Bandung juga sama kok, ada program itu di jalan, ada itu program itu, bahkan di mahasiswa kami kemarin itu tahu Pak Ibnu itu ada mahasiswa yang belum bisa baca Al-Quran itu dia sendiri di ruangnya itu. Jadi dia ngajar agama Islam kan harus ada mahasiswa yang tidak bisa baca Al-Quran, kurang fasih. Iya. Pak Ibnu diberi jam tambahan sendiri di ruangnya gitu kok. Cara baca Al-Quran. Luar biasa. Iya, tapi mungkin nggak banyak ya, mungkin 1, 2, 3 dan anaknya. Betul. Saya tahu karena ruangnya Pak Ibnu bersebelahan dengan saya. Itu ada mahasiswa ambil mata kuliah PAI, mata kuliah umum itu ya. Tuh. Ya. Saya kira itu, saya yakin Bu Iza, Pak Nur Solikin, Bu Intan itu ketika awal kan identifikasi salah, solusinya alternatifnya ini, terus prioritasnya ini kan gitu kan. Sudah ada itu. Dan itu kan dulu didampingi oleh Pak Taufik dan kawan-kawan. Instrukturnya kan ya. Terima kasih Bapak. Bu Intan, mudah-mudahan semuanya peserta PPG lancar, sehat. Amin. Oke, baik. Terima kasih untuk para penanya ataupun yang sekedar untuk sharing-sharing terkait dengan permasalahannya di daerahnya masing-masing. Sangat menarik sekali terkait pembahasan kita pada sore hari ini. Jadi untuk semua pendidik pembelajaran bahasa Arab itu harus memegang kaidah kullu syai'in qalu. Segala sesuatu terkait dengan pembelajaran bahasa Arab harus qalu, ya qalu. Harus masuk, apapun harus bisa dilakukan. Oke, untuk terkait dengan closing statement mungkin akan disampaikan oleh Prof. Ainin. Dipersilahkan. Ya. Terima kasih pada Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Ya,
pada dasarnya mengajar itu seni ya, teaching is art ya, mengajar itu seni. Masing-masing orang itu punya kiat-kiat sendiri dalam mengajar, meskipun itu metodenya sama, tetapi cara implementasinya di kelas, tekniknya, improvisasinya antar guru yang satu dengan guru yang lain itu berbeda. Apapun perbedaan itu, tetapi pada dasarnya ciptakan kelas itu kelas interaktif, kelas dinamis, bahasa Arabnya komunikatif di kelas, gunakan bahasa Arab sebagai alat komunikasi sebatas kemampuan siswa, ya, sebatas kemampuan dasar siswa, tetapi bertahap. Ya, gunakan bahasa Arab secara bertahap, mulai penggunaan formula, ujaran-ujaran formula, form speech itu, formula speech, ungkapan-ungkapan sederhana, ungkapan tanya jawab, ungkapan pertanyaan, ungkapan apa namanya ibarah itisoliyah, ungkapan komunikatif, itu gunakan itu, dan insya Allah penggunaan itu akan menjadi pemerolehan bahasa bagi siswa, karena ciptakan kelas itu kelas pemerolehan bahasa, bukan kelas belajar bahasa. Kelas pemerolehan itu di mana bahasa digunakan sedemikian rupa secara bertahap sehingga siswa itu tidak sadar bahwa dia itu menguasai bahasa Arab dengan cara subconscious, ya, dunal wa'i, dia tidak sadar, ya, di bawah sadar dia bisa menguasai bahasa itu. Yang penting itu. Ya, saya kira itu dari saya, dan terima kasih atas komitmen Bapak Ibu untuk mengajar bahasa Arab, ya, dan belajar bagaimana mengajar bahasa Arab yang baik. Terima kasih, dan kami ucapkan juga terima kasih pada Pak Taufik dan Pak Arif selaku Mas Arif, ya, selaku moderator pada saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada pemateri yang telah menjelaskan sangat panjang lebar. Kemudian setelah adanya seminar ini, semoga bisa memberikan inspirasi kepada tenaga pendidik pembelajaran bahasa Arab untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Dan pada intinya tiada metode yang paling produktif, hanya guru-guru yang melaksanakan secara langsung yang akan mengetahui metode mana yang paling produktif yang akan dilakukan di kelasnya masing-masing. Mungkin itu saja dari kami. Saya selaku Muqassimul Awqat mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari awal hingga akhir masih banyak kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.